Aku hanyalah pemulung jalanan. Dulu sarung tangan tinjuku robek, lusuh, dan penuh darah. Tapi hari ini aku berdiri di ring dunia. Lawanku juara bertahan, tubuhnya besar, pukulannya cepat. Ronde demi ronde, aku jatuh. Tapi aku bangkit. Karena aku tahu menang itu bukan garis finish, menang itu pintu. Dan ini adalah pukulan terakhirku. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat berbagi cerita lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilempangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu, panas menusuk kepala seperti bara. Asap tipis dari pembakaran sampah bercampur bau busuk sisa makanan yang membusuk. Aku sudah terbiasa dengan udara seperti ini. Tanganku kotor memegang karung bekas, mata awas mencari botol plastik di antara tumpukan sampah. Setiap langkah menimbulkan suara krek dari plastik yang terinjak. Inilah pekerjaanku, hidupku. Aku tidak ingat kapan terakhir kali matam 3 kali sehari. Yang aku ingat sejak orang tuaku pergi, aku hanya punya karung, sepasang sandal jepit yang sudah putus, dan tekad untuk tetap hidup. Orang-orang memanggilku pemulung, sebagian lagi menyebutku anak sampah. Aku tidak peduli. Bagiku, selama aku bisa tidur malam ini dan bangun besok, itu sudah cukup. Namun, sore itu segalanya berubah. Aku baru saja selesai memungut beberapa botol plastik di pasar ketika 3 orang preman mendekat. Mereka mabuk, bau alkohol menusuk hidungku. Salah satunya menendang karungku hingga isinya tumpah. "Heh, ini wilayah kami. Kalau mau ngumpulin sampah, bayar dulu," katanya sambil mendorong dadaku. "Aku cuma kerja," jawabku pelan. Tapi mereka tidak peduli. Tinju pertama mendarat di pipiku membuat pandanganku berkunang-kunang. Aku mencoba mundur, tapi satu lagi menarik bajuku, merobeknya. Darah panas mengalir di pipi. Saat itulah, entah dari mana, amarah memuncak. Tanpa berpikir, aku mengayunkan tangan kanan sekencang mungkin. Suara seperti kayu dipukul terdengar. Preman itu terjatuh, matanya terpejam. 2 temannya mundur, terkejut. Aku sendiri gemetar melihat tanganku. Apa aku baru saja menjatuhkan orang itu? Sebelum mereka sempat menyerang lagi, suara berat menghentikan langkah kami. "Anak, dari mana kau belajar memukul seperti itu?" Aku menoleh. Seorang pria berambut putih memakai jaket lusuh berdiri sambil memandangku tajam. Wajahnya penuh garis usia, tapi matanya seperti menembus pikiranku. "Aku nggak belajar, cuma refleks," jawabku gugup. Pria itu tersenyum samar. "Namaku Darto, dulu aku pelatih tinju. Dan kau anak, kau punya mata petarung. Kalau kau mau, aku bisa ngajarinmu sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup." Aku terdiam. Tidak pernah ada orang yang memandangku seperti itu sebelumnya. Seolah aku bukan sampah, tapi seseorang yang pantas diperhitungkan. Dan saat matahari tenggelam di balik atap pasar, aku tahu hidupku baru saja berubah. Malam itu, aku duduk di beranda rumah kecil Pak Darto, sebuah bangunan tua di pinggir rel kereta. Atapnya bocor, temboknya retak, tapi jauh lebih hangat daripada tidur di bawah jembatan. Di depanku, secangkir kopi hitam mengepulkan asap, aroma pahitnya menusuk hidung. Pak Darto menatapku seperti sedang menimbang sesuatu. "Kalau kau mau belajar tinju, Randy, itu berarti kau harus siap babak belur. Tinju bukan cuma soal memukul, tapi soal menerima pukulan dan tetap berdiri," katanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku menatap tanganku. Luka lecet di buku-buku jariku masih terasa perih, bekas dari siang tadi. "Kalau aku belajar, aku bisa jadi petinju beneran, Pak?" tanyaku ragu. Dia tersenyum tipis. "Kalau kau mau kerja keras, bisa. Tapi tinju bukan tiket instan keluar dari kemiskinan. Ini jalan panjang dan penuh sakit." Esok paginya aku resmi memulai latihan. Sasana milik Pak Darto hanyalah ruang berlantai semen dengan karung pasir menggantung di sudut.
Tali skipping usang tergantung di dinding. Dan ring latihan hanya berupa matras tipis yang dikelilingi tali tambang. Tidak ada musik semangat, tidak ada pendingin ruangan, hanya bau keringat bercampur debu. Latihan pertama dimulai dari skipping. 5 menit saja kakiku sudah seperti terbakar, napas memburu. Cepat, ring nanti gak nunggu kau tarik napas, bentak Pak Darto. Setelah itu aku dipaksa memukul karung pasir berulang-ulang. Tanganku panas, buku-buku jariku berdarah. Tapi setiap kali aku melonggarkan pukulan, suara Pak Darto menggema. Ting-tang, bayangin nyawamu ada di balik pukulan itu. Siang berganti sore, tubuhku gemetar, keringat mengalir seperti hujan. Saat itulah Pak Darto menyuruhku sparring ringan dengannya. Jangan takut pukul, aku gak akan marah, ujarnya sambil tersenyum. Tapi yang terjadi, dalam 10 detik pertama aku sudah kena 2 pukulan di pipi, 1 di perut. Napasku habis, aku hampir jatuh. Rasain, tinju itu begini, kalau kau gak siap, kau habis, katanya. Entah kenapa, meski tubuhku sakit semua, ada perasaan lain di dalam dada. Campuran marah, tertantang, dan semangat. Aku ingin membalas. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Saat matahari sore mulai turun, aku berdiri lagi, mengangkat kedua tangan. Ayo Pak, sekali lagi. Ucapku, nafas tersengal, tapi tatapanku mantap. Pak Darto menatapku lama, lalu mengangguk. Nah, itu mata petarung yang aku lihat kemarin. Dan di hari itulah aku merasakan pukulan pertama. Bukan hanya di tubuh, tapi di hati. Sebuah rasa yang mengatakan, aku akan bertahan. Hari-hari pertama latihan adalah siksaan. Otot-ototku pegal, persendianku nyeri. Bahkan untuk bangun dari tikar lusuh di pojok rumah Pak Darto saja, aku harus menahan napas. Tapi setiap kali rasa ingin menyerah datang, suara bentakan dan tatapan tajamnya terbayang di kepala. Entah kenapa, itu membuatku bangkit lagi. Suatu malam, setelah latihan, aku duduk sendirian di tepi rel. Lampu-lampu kota berkedip di kejauhan. Tapi pikiranku melayang jauh ke masa kecilku. Aku ingat betul wajah ibuku, mata lembutnya, senyumnya yang hangat meski tubuhnya lemah. Dan ayah, lelaki yang dulu kupuja sebelum semua berubah. Semua hancur sejak ayah terjerat utang judi. Malam itu, debt collector datang. Suara bentakan, pecahan kaca dan teriakan ibu memenuhi rumah kecil kami. Aku masih ingat bagaimana ayah berlutut, memohon. Lalu malam berikutnya, ia ditemukan tergeletak di tepi jalan. Katanya kecelakaan. Tapi aku tahu, itu bukan kecelakaan. Sejak hari itu, ibu semakin sakit. Aku berhenti sekolah, mulai mengumpulkan botol plastik demi membeli obatnya. Tapi nasib tak pernah berpihak. Ibu meninggal beberapa bulan kemudian. Dan aku sendirian. Air mataku jatuh tanpa ku sadari. Bukan karena aku lemah, tapi karena rasa kehilangan itu masih seperti luka baru. Itulah alasan sebenarnya aku tak mau kembali jadi anak jalanan. Aku benci merasa tak berdaya. Aku benci hanya bisa diam saat orang yang kusayangi diambil dariku. Malam itu Pak Darto menghampiri. Ia duduk di sampingku, mengelurkan sebotol air mineral. Latihan keras ya, katanya pelan. Aku mengangguk, Pak, aku gak mau hidup kayak dulu lagi. Aku gak mau diremehkan. Aku gak mau orang nginjak harga diriku. Pak Darto menatapku lama, lalu berkata, kalau begitu, jadilah petarung bukan cuma di ring, tapi juga di hidup. Petarung sejati gak cuma menang, dia juga tahan saat kalah. Kata-kata itu menancap di dadaku. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bertarung sampai napas terakhir. Bukan hanya untuk sabuk juara, tapi untuk membuktikan aku pantas hidup. Hari pertandingan pertamaku tiba lebih cepat dari yang kuduga. Sebuah kejuaraan antar kampung diadakan di aula kecil dekat pasar. Ringnya hanya 4 tiang besi dengan tali tambang. Lampu sorot seadanya menggantung di atas. Bau keringat bercampur asap rokok memenuhi udara. Sorak-sorai penonton terdengar seperti badai, membuat jantungku berdegup semakin keras. Aku mengenakan celana tinju pinjaman dari Pak Darto. Warnanya biru pudar, beberapa jahitan terlepas. Tapi aku memakainya dengan bangga. Sepatuku hanya sepatu kets lusuh yang sudah tak layak. Tapi tetap kupakai karena itu satu-satunya yang kupunya. Saat berdiri di sudut ring, aku bisa merasakan tatapan merendahkan dari penonton. Itu yang kemarin mukulin preman pasar kan? Pemuluh mau jadi petinju, lucu juga. Terdengar bisik-bisik dari bangku penonton.
Aku pura-pura tidak peduli, tapi di dalam hati, kata-kata itu menusuk. Lawanku adalah petinju lokal bernama Bima, badan tegap, otot menonjol, dan jelas sudah berpengalaman. Saat wasit memperkenalkan kami, Bima tersenyum sinis. "Jangan nangis kalau kalah bocah," ucapnya sambil menepuk-nepuk sarung tinjunya. Bel berbunyi, ronde pertama dimulai. Aku mencoba mengingat semua yang diajarkan Pak Darto. Jaga jarak, jangan panik, perhatikan gerak kaki. Tapi Bima agresif. Pukulan demi pukulan menghantam pelipis dan perutku. Nafasku mulai berat. Penonton bersorak setiap kali aku mundur. Di sudut ring, Pak Danto berteriak, "Fokus Randy, cari celahnya, jangan cuma bertahan." Ronde kedua dimulai. Keringat bercampur darah di bibirku. Aku mulai mengatur nafas, menunggu momen yang tepat. Dan ketika Bima mengayunkan pukulan kanan terlalu lebar, aku melihatnya. Celah itu. Buh! Pukulan kananku mendarat tepat di rahangnya. Penonton terdiam sejenak, lalu sorak-sorai meledak. Bima goyah. Aku tak menyia-nyiakan kesempatan. 1, 2, 3 pukulan berturut-turut membuatnya jatuh tersungkur. Wasit mulai menghitung. 1, 2, 3. Bima mencoba bangkit, tapi kakinya goyah. Hitungan sampai 10, pertandingan selesai. Tanganku diangkat wasit. Aku menang. Suara riuh penonton kini berbeda. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul. Tapi aku hanya menatap ke arah Pak Darto. Senyumnya lebar, matanya berbinar. "Itu dia, mata petarung," katanya sambil menepuk pundaku. Malam itu, aku berjalan pulang dengan rasa yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bukan sekedar anak jalanan. Aku seorang pemenang. Kemenangan di pertandingan pertamaku ternyata membawa dampak besar. Nama Randy, petinju pemulung, mulai beredar di kampung-kampung sekitar. Beberapa orang datang ke sasana Pak Darto hanya untuk melihatku latihan. Awalnya aku merasa aneh. Orang yang dulu tak mau menatapku, kini memanggil namaku sambil tersenyum. Tapi perhatian itu juga membawa tekanan. 2 minggu setelah pertandingan, aku mendapat undangan bertanding di kota. Lawanku kali ini bukan lagi petinju kampung, melainkan peserta rutin turnamen amatir tingkat daerah. Tubuhnya tinggi, gerakannya cepat, dan sudah biasa tampil di bawah sorot lampu. Hari pertandingan, aula yang kami masuki jauh lebih besar daripada tempat pertandingan sebelumnya. Lampu terang benderang, musik keras mengiringi perkenalan petinju. Aku berdiri di sudut ring, mencoba mengendalikan napas, tapi mataku tak bisa lepas dari kerumunan penonton yang jumlahnya 2 kali lipat dari pertandingan pertamaku. Aku sadar, aku bukan lagi bertarung hanya untuk diriku. Ada penonton, ada reputasi, ada harapan Pak Darto. Dan itu membuat bebanku semakin berat. Bel berbunyi. Lawanku bergerak cepat, memutari ring, memancingku agar kehilangan keseimbangan. Beberapa pukulannya mendarat di pipi dan perutku, membuatku tersadar bahwa tinju di level ini berbeda, lebih keras, lebih cerdas. Pak Darto berteriak dari luar ring, "Jangan terpancing, gunakan kepala, bukan cuma tangan." Ronde kedua, aku mulai menyesuaikan ritme. Aku menunggu, menahan pukulan, lalu membalas dengan kombinasi seperti yang kami latih berhari-hari. Pukulan kananku akhirnya mengenai rahang lawan, membuatnya mundur beberapa langkah. Penonton bersorak. Aku mulai percaya diri. Pertandingan berakhir di ronde ketiga dengan kemenangan angka untukku. Bukan KO, tapi cukup untuk membuktikan bahwa aku bisa bersaing di level ini. Saat tanganku diangkat wasit, aku melihat Pak Darto mengangguk puas. "Bagus Randy, kau sudah naik kelas," ucapnya setelah kami turun dari ring. Namun di balik kemenangan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Di ruang ganti, aku melihat beberapa petinju bercanda dengan panitia. Bahkan ada yang tampak berbagi amplop. Saat aku bertanya, salah satu dari mereka hanya tersenyum liring. "Beginilah kalau udah main di kota, nak. Gak semua menang karena pukulan." Ucapan itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Aku mulai sadar, dunia tinju tidak sesederhana memukul dan menang. Ada politik, ada uang, dan mungkin ada kotoran yang tak terlihat dari luar ring. Dan aku tahu, aku sedang melangkah ke medan yang jauh lebih sulit daripada sekedar bertahan hidup di jalanan. Aku masih ingat malam pertama aku bertanding di Liga Nasional. Arena itu jauh dari apapun yang pernah kubayangkan. Lampu sorot membelah kegelapan, layar besar memutar cuplikan para petinju, dan musik dentuman memenuhi udara.
Tribun dipadati penonton dengan kamera dan papan nama. Sorak-sorai mereka seperti gelombang yang menggetarkan lantai di bawah kakiku. Aku mengenakan celana tinju baru, hadiah dari Pak Darto. Warnanya hitam dengan garis emas di samping. "Biar kau kelihatan seperti juara," katanya sambil menepuk bahuku. Tapi di dalam hati aku tahu, penampilan tak akan berarti kalau aku kalah. Lawanku kali ini adalah petinju muda yang sudah terkenal di media sosial. Badannya kekar, gayanya percaya diri. Dan ia melambaikan tangan ke penonton seperti selebriti. Aku melihat senyum liciknya saat ia menatapku dari seberang ring. Seolah berkata, "Anak kampung ini cuma pemanasan buatku." Bel berbunyi, ronde pertama dimulai dengan intensitas yang belum pernah kurasakan. Pukulan demi pukulan datang cepat. Tapi aku menghindar, mengingat semua pelajaran Pak Darto. Penonton bersorak setiap kali aku berhasil membalas. Aku bisa merasakan tensi pertandingan ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Namun di sela-sela ronde, aku mulai memperhatikan sesuatu. Seorang pria berbaju jas duduk di tepi ring, berbicara dengan seorang panitia sambil melirik ke arah lawanku. Tatapan itu tidak wajar. Di ronde kedua, wasit mulai membuat keputusan yang aneh. Pukulan bersiku dianggap ilegal, sementara beberapa pukulan lawan yang jelas mengenai belakang kepalaku tidak diperingatkan sama sekali. Aku mulai mengerti, di level ini bukan hanya otot, tapi juga uang. Meskipun begitu, aku menolak menyerah. Ronde ketiga menjadi titik balik. Lawanku mulai lelah dan aku memanfaatkan setiap celah. Kombinasi jab dan hook membuatnya goyah. Penonton bersorak dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat wajahnya tegang. Saat bel berbunyi di ronde terakhir, aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik. Hasil akhirnya, aku menang angka tipis. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Di ruang ganti, Pak Darto hanya berkata, "Kau menang, tapi ingat, dunia ini gak selalu adil. Jangan kanjat kalau suatu hari nanti kau harus bertarung bukan cuma melawan orang di ring, tapi juga melawan mereka yang mengatur dari luar." Sebelum pulang, seorang perempuan menghampiriku. Dia membawa kamera dan buku catatan. "Namaku Dina, aku jurnalis. Boleh aku menulis kisah hidupmu?" tanyanya. Aku terdiam sejenak, menatap mata jernihnya. Mungkin inilah awal dari cerita yang lebih besar dari sekadar tinju. Hari itu seharusnya menjadi salah satu hari terpenting dalam hidupku. Dalam 2 minggu lagi, aku akan bertanding melawan juara bertahan Asia. Kesempatan yang bisa membawaku ke kejuaraan dunia. Latihan berjalan keras, tubuhku nyaris habis, tapi semangatku membara. Semua berjalan lancar. Sampai telepon itu datang. Aku sedang skipping di sudut sasana ketika Pak Darto masuk dengan wajah tegang. "Randy, kita ada masalah." Napas skippingku terhenti. "Masalah apa, Pak?" Dia menyerahkan koran pagi itu. Di halaman depan ada fotoku, mata merah, wajah marah, tangan terangkat seolah hendak memukul seseorang. Judul besar bertuliskan, "Petinju nasional aniaya lawan di luar ring." Dadaku seperti diremas. Ini apa-apaan? Aku nggak pernah. Pak Darto menatapku tajam. "Kau ingat 2 malam lalu waktu kita makan di warung dekat stadion? Ada sekelompok orang yang ribut sama kita." Aku mengangguk. "Iya, tapi aku nggak nyentuh mereka." "Iya, tapi sekarang mereka bilang kau yang mulai perkelahian. Dan parahnya, salah satu dari mereka adalah calon lawanmu." Seolah tak cukup buruk, telepon mulai berdatangan. Sponsor menarik diri. Panitia turnamen mempertimbangkan untuk membatalkan pertandinganku. Media ramai-ramai mengangkat isu ini, sebagian menulis seolah aku memang bersalah. Di media sosial, orang-orang mulai menghujat, menyebutku petinju barbar, anak jalanan yang tak tahu aturan. Kemarahan bercampur ketakutan memenuhi kepalaku. Siapa yang akan percaya pada anak seperti aku, anak pemulung yang baru saja mencicipi panggung besar? Malam itu, aku duduk sendirian di sasana. Dina datang membawa kopi. "Aku tahu kau nggak bersalah," katanya pelan. Aku menatapnya,
nyaris tak percaya. Bagaimana kau bisa yakin? Matamu, Ren, aku sudah mewawancarai banyak petinju, dan matamu bukan mata orang yang memukul demi ego. Kau bertarung karena kau harus, bukan karena kau mau. Kata-katanya memberiku sedikit kekuatan, tapi aku tahu ini belum berakhir. Ada yang sengaja menjatuhkanku. Aku tak punya bukti, tapi aku bisa merasakannya. Dan jika aku tak menemukan cara untuk membuktikan kebenaran, karirku akan berakhir sebelum benar-benar dimulai. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan masuk ke ring 2 minggu lagi, apapun yang terjadi. Bukan hanya untuk bertanding, tapi untuk membalas pukulan di luar ring yang nyaris merobohkanku. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. 2 minggu terasa seperti 2 hari. Tuduhan itu belum hilang dari berita. Sponsor tetap pergi dan sebagian penonton datang bukan untuk mendukungku, tapi untuk melihatku jatuh. Bahkan sebelum naik ring, aku bisa mendengar teriakan sarkastis dari tribun. Jangan pukul wasitnya, pemulung. Jangan bikin ribut di luar ring lagi ya. Aku menarik nafas panjang. Fokus, Randy. Fokus. Pak Darto menepuk bahuku. Dengar, Ren, ini bukan juga tentang menang atau kalah. Ini tentang membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Lupakan semua omong kosong di luar ring. Sekarang, lawan hanya ada di depanmu. Lawan itu adalah Arman, petinju yang sama yang menuduhku memukulnya di luar ring. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, tapi di matanya aku bisa melihat sesuatu. Puas. Dia tahu aku sedang terpuruk dan dia siap menguburku. Bel berbunyi, ronde pertama dimulai. Arman langsung menyerang dengan agresif, seolah ingin menghabisiku cepat. Pukulan demi pukulan menghantam pelipis dan rahangku. Penonton bersorak setiap kali aku mundur. Aku mencoba membalas, tapi kepalaku penuh dengan kemarahan yang mengaburkan fokus. Ronde kedua, tubuhku mulai merasakan dampaknya. Nafasku berat, lenganku terasa seperti beban. Setiap kali aku mencoba menyerang, Arman menghindar dengan mudah. Di sudut ring, Pak Darto membentakku. Randy, kau mau mati di sini? Jangan biarkan emosi mengendalikanmu. Dengarkan aku. Pukulannya selalu turun di detik terakhir, itu celahnya. Ronde ketiga, aku mencoba menenangkan pikiran. Aku mulai memperhatikan pola gerak Arman. Dia selalu menurunkan tangan kirinya setelah jab. Itu dia. Saat celah itu muncul, aku mengayunkan hook kanan sekuat tenaga. Bruh, Arman goyah. Penonton bersorak kaget-kaget. Tapi dia bukan lawan biasa. Di ronde keempat, dia kembali bangkit menyerang lebih brutal. Satu pukulannya membuatku hampir roboh. Darah mulai menetes dari hidungku, kaki terasa lemas, tapi aku ingat wajah ibuku. Ayahku hari-hari kelam di galanan. Aku ingat sumpahku, aku tidak akan kalah di sini. Ronde terakhir, kami sama-sama kelelahan. Pukulan terasa seperti perang antara dua orang yang mempertaruhkan segalanya. Di detik-detik akhir, aku mengerahkan sisa tenaga, mengirim kombinasi jab, hook, dan uppercut. Arman terjatuh, Wajid mulai menghitung. 1, 2, 3. Dia berusaha bangkit tapi lututnya lemas. 10, wasit mengangkat tanganku, aku menang KO. Sorek-sorek pecah tapi yang kudengar hanya degup jantungku. Bukan hanya karena aku mengalahkan Arman, tapi karena aku membuktikan bahwa aku bukan sekedar petinju pemulung. Aku adalah petarung sejati. Pak Darto memelukku di tanah ring. Kau sudah membongkar mereka, Ren, dengan tinjumu. Keesokan paginya, aku bangun dengan tubuh penuh memar dan rasa pegal yang luar biasa. Namun, rasa sakit itu kalah jauh dibandingkan hangatnya perasaan di dada. Aku juara dari jalanan. Berita kemenangan itu menyebar cepat. Media yang sebelumnya memberitakan tuduhan terhadapku, kini memasang foto saat tanganku diangkat wasit. Tapi bukan berarti semua orang percaya aku tidak bersalah. Ada komentar sinis, ada yang bilang aku hanya menang karena keberuntungan pemulung. Aku duduk di teras rumah kontrakan kecilku, masih mengenakan jaket usang. Di tanganku ada secangkir kopi hitam yang dibelikan Pak Darto. Rasanya aneh ya Pak? Aneh gimana? Dulu saya bangun pagi buat cari botol bekas. Sekarang orang mengenal saya sebagai juara, tapi entah kenapa saya gak ngerasa ini akhir perjalanan. Pak Darto menepuk bahuku, karena memang bukan. Menang itu bukan garis finish, Ren. Menang itu pintu. Pertanyaannya, pintu ini mau kamu buka ke arah mana? Siang itu aku ke pasar untuk membeli kebutuhan harian. Orang-orang mulai menatapku dengan cara berbeda. Penjual sayur yang dulu mengusirku karena aku dianggap mengganggu dagangan, sekarang tersenyum lebar dan bilang, "Wah, juara kita datang." Anak-anak kecil berlarian sambil berteriak, "Bang Randy, Bang Randy!" Namun ada satu hal yang membuatku tercekak. Seorang bapak tua pemulung menghampiriku.
Wajahnya penuh keriput dan tangannya kotor memegang karung goni. "Bang, saya bangga sekali. Lihat abang di TV bikin saya percaya. Orang kayak kita juga bisa berdiri di atas ring dunia." Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk hati lebih dalam dari pukulan manapun yang pernah kuterima. Malamnya aku duduk sendiri di kamar. Di meja, sabuk juara tergeletak mengkilap. Tapi di sebelahnya ada foto almarhum orang tuaku yang sudah kusimpan sejak kecil. Aku menatapnya lama. "Bu, Pak, anak kalian gak lagi dipandang sebelah mata. Tapi aku janji, ini baru awal. Aku akan buat nama kita dikenal bukan cuma karena sabuk ini, tapi karena kebaikan yang bisa kulakukan." Di layar ponsel ada pesan dari promotor tinju internasional. Mereka mengundangku bertanding di luar negeri. Tawaran besar, kesempatan yang tak pernah terfikirkan sebelumnya. Aku tersenyum tipis, jalan ini masih panjang. Dan aku tahu, semakin tinggi aku naik, semakin besar badai yang harus kuhadapi. Hari itu, aku berdiri di bandara, mengenakan jaket tipis dan membawa satu tas ransel lusuh. Tiket di tanganku bertuliskan tujuan yang dulu hanya berani aku tulis di mimpi. Las Vegas, Amerika, tempat di mana para legenda tinju dilahirkan. Sebelum naik pesawat, aku menatap ke arah jalanan di luar kaca bandara. Jalanan yang dulu jadi tempatku memungut botol bekas, tidur di emperan, dan dihina orang. Semua jejak itu menuntunku sampai di sini. Di saku jaketku, aku membawa satu benda kecil, potongan sarung tangan tinju robek dari pertandingan pertamaku. Robek, dekil, dan penuh noda darah. Tapi itu pengingat bahwa sebelum jadi juara, aku hanyalah seorang pemulung yang menolak menyerah. Sesampainya di ring internasional, sorak-sorai penonton asing menggema. Lawanku kali ini adalah juara bertahan dunia. Tubuhnya besar, pukulannya cepat. Ronde demi ronde aku jatuh bangun, keringat bercampur darah. Di ronde terakhir, aku hampir tumbang. Tapi aku teringat kata-kata Pak Darto. Menang itu bukan garis finish, Ren. Menang itu pintu. Pintu itu sudah terbuka di hadapanku. Tinggal satu pukulan terakhir untuk melangkah masuk. Aku mengumpulkan semua sisa tenaga, menghantamkan hook kanan ke rahang lawan. Dia jatuh. Wasit menghitung, dan dunia berhenti sejenak. Ketika wasit mengangkat tanganku, aku tidak menangis. Aku hanya menatap kamera dan berkata, "Untuk semua yang pernah diremehkan, ingat ini, bukan dari mana kamu berangkat yang menentukan akhir perjalananmu, tapi seberapa keras kamu mau bertahan ketika dunia mendorongmu jatuh." Sabuk juara dunia itu terasa berat di pinggangku. Tapi lebih berat lagi tanggung jawab yang kini kupikul. Membuktikan bahwa anak jalanan juga bisa mengubah nasib dan membuka jalan untuk yang lain. Hidup akan memukulmu berkali-kali. Tapi setiap kali jatuh, kamu punya dua pilihan. Menyerah atau bangkit dan membalas dengan pukulan terakhir. Kalau cerita ini menggetarkan hatimu, sebarkan pada seseorang yang sedang merasa ingin menyerah. Biarkan mereka tahu, mungkin saja mereka hanya butuh satu pukulan terakhir untuk menang.